Pertandingan pertama babak 16 besar antara Jepang dan Belanda berjalan cukup intens. Jepang susah payah mendapatkan tiket semifinal, sementara Belanda membuktikan bahwa mereka melangkah jauh bukan karena keberuntungan semata. Kemenangan atas Serbia bukan hanya karena Bošković cedera, melainkan karena mereka memang punya kualitas sebagai tim. Belanda membuat Jepang harus memainkan pertandingan ketat full set dan bahkan mendominasi hampir sepanjang laga, hanya saja mereka kalah secara mental. Belanda benar-benar memamerkan keunggulan permainan di bawah net. Setter Van Allen kembali menunjukkan kualitasnya dengan memaksimalkan tinggi badan para hiternya. Pembagian poin Belanda sangat merata. Bahkan middle blocker mereka aktif dalam menyerang. Belanda bahkan terlihat lebih Jepang daripada Jepang itu sendiri. Defense mereka sangat-sangat luar biasa. Namun sayangnya, Jepang tetaplah Jepang, tim yang selalu sabar bermain dan menunggu celah. Tak bisa menjalankan rally panjang seperti biasanya, Jepang justru bermain menunggu dan memaksimalkan potensi individu setiap pemain. Mayu Ishikawa tetap konsisten, mencetak 25 poin, dan resepsi yang ia berikan menjadi pembeda. Tetapi Jepang juga harus berterima kasih kepada Yukiko Wada yang tampil luar biasa konsisten sepanjang laga. Ia mencetak 27 poin, dan yang terpenting servis asnya di set kelima menjadi momentum kemenangan Jepang. Jepang kembali memulai pertandingan dengan lambat, sebaliknya Belanda tampil penuh percaya diri usai menyingkirkan juara bertahan Serbia. Belanda memanfaatkan momentum itu dengan merebut set pertama. Menghadapi tim yang secara kualitas berada di atas mereka, Belanda tahu bahwa kunci utama adalah mendapatkan momentum, dan set pertama memberi mereka dorongan besar. Kemenangan itu jadi kunci mengapa pertandingan bisa berlangsung ketat, namun Jepang adalah tim unggulan 4 di turnamen ini. Mereka sudah terlalu sering berada di situasi tertinggal dan mampu mengatasinya. Jepang cepat belajar dan bekerja keras, terbukti di set kedua mereka langsung tampil sebagai tim berbeda dan mendikte jalannya permainan. Hasilnya, Jepang menang 25-20. Set ketiga, Belanda kembali tampil berani. Mereka memaksimalkan keunggulan tinggi badan, sementara Van Allen terus menghidupkan variasi serangan agar rally panjang bisa dihindari. Sementara itu, pelatih Jepang, Ferhat Abbas, melakukan kesalahan dengan mengeluarkan Yoshino Sato dari lineup. Kitamado yang lebih bertipe bertahan diharapkan bisa memberi perbedaan, tetapi intensitas pertandingan terlalu tinggi untuknya berkembang. Ia langsung jadi target lawan, dan dengan jam terbang minim, Kitamado menjadi celah utama. Jepang tertinggal jauh, dan meski Sato dimasukkan kembali, hal itu hanya memangkas jarak, tidak cukup untuk membalikan keadaan. Jepang kalah 25-22. Dan jika saja Jepang gagal melangkah, set ketiga ini pasti akan terus menghantui sang pelatih. Belanda memulai set keempat dengan penuh percaya diri. Mereka terus unggul di perebutan poin bawah net dan memimpin sepanjang laga. Jepang baru bisa menyalip di skor 17-16. Untungnya, momentum itu cukup untuk mengubah arah pertandingan. Begitu unggul, Jepang langsung membalik keadaan dan tidak melepaskan kesempatan. Mereka menutup set keempat dengan kemenangan, memaksa laga berlanjut ke full set. Set kelima benar-benar jadi adu mental. Dengan hanya 15 poin, kesalahan kecil bisa fatal. Jepang sempat tertinggal 3 poin lebih dulu dan terpaksa meminta timeout. Beruntung, strategi itu berhasil, dan servis as Yukiko Wada membuat skor kembali imbang 6-6. Setelah itu, kedua tim bergantian meraih poin dengan minim kesalahan. Namun Jepang akhirnya menunjukkan kualitas mental yang lebih baik, mencuri momentum di poin ke-12, lalu menuntaskan laga dengan kemenangan dramatis. Jepang akhirnya lolos ke semifinal dengan perjuangan susah payah, sementara Belanda harus terhenti. Meski begitu, Belanda meninggalkan kesan kuat dengan performa mereka. Jepang pun kembali membuktikan bahwa mereka layak berada di jajaran 4 besar dunia. Tim peringkat 4 dunia itu kini siap berburu gelar, menunggu lawan antara Turki atau Amerika Serikat.